Bangun. Wudu. Kat sini. Jangan, wudu, tak apa. Supaya jangan kesini mata. Tengok saya berjalan. Panjang kata ini. Allah, ini tak selesa. Allah, tu tak ada bunyi. Tak clear. Bunyi tak clear. Nah, okey, tak apa. Diri je. Abang depan sikit, belakang. Sebab kalau tengok saya duduk nanti ngantuk. Biar saya berjalan-jalan sikit. Tapi besok saya duduk sini, saya besok tak bergerak mana-mana. Allah. Lebih kurang je. Allah, ini lebih cantik. Kan pandai memilih. Coba tengok tadi itu. Dari hari ini kita berjanji di hadapan Allah. Tak nak mengecewakan baginda Nabi. Insya Allah. Oke, kita mulai. Macam mana caranya? Tadi saya perhatikan, maghrib saya sembahyang berjamaah di sini. Tuan Imam baca molek sekali, cantik sekali. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Saya rasa yang mengaminkan imam tadi itu hanya dalam belasan orang saja, sedangkan jamaahnya hampir kira-kira dalam ratusan lebih. Maghrib kita sudah hampir dalam 5-6 shaf, tapi yang mengaminkan hanya dalam beberapa orang saja. Di waktu kita berwirid, awalnya tuan imam wirid slow, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah pelan kali, Allahumma ajinni minanar cukup 7 kali, yang tadi 10 cukup juga dengan hitungannya. Tapi pada masa kita bertasbih, Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, subhanallah, tadi nyaring, Masya Allah, seronok sekali kita dengar. Kalau kita nak tahu tentang perbandingannya atau dengan kesamaannya, dengar dengan 2 hadis yang diriwayatkan. Tasbih 33 jangan sampai disunat oleh sesiapapun, imam kah, makmum kah, cikgu kah, maulana kah, kiai kah, tuan syekh kah, mufti kah sekalipun, jangan disunat. Nabi kita kata 7, Nabi kita kata 33, Nabi kita kata baca, dibaca. Usaha untuk tidak kita tinggalkan kecuali kalau dalam keadaan darurat. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, man sabbahallaha salasan wa salasin, barang siapa bertasbih sebanyak 33 kali, kita berhenti 10-30, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Nabi kita bersabda, ghufirat lahu dunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahri, akan terampunkan dosa-dosa kesalahannya yang walaupun sebanyak buih-buih di laut. Apa yang kita harapkan? Yang kita harapkan keampunan dosa dengan 3 kali tasbih, 33 kali tahmid, 33 kali takbir dengan penutupnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini hadis. Ketepikan yang ini kita letakkan sebelah kanan. Dengar hadis yang kedua. Nabi kita bersabda, yang ini belum diamalkan, niatkan dalam hati. Kalau tadi bangunan naik, suara pun juga harus naik. Masuk dalam Facebook, pada hari Ahad yang lalu katanya Syekh Nuruddin sakit. Memang sakit, sebar Malaysia orang tahu saya sakit. Ada saja kerja kawan-kawan yang masukkan urusan sakit, urusan keluarga, urusan anak, ada masuk dalam Facebook, dibaca sama orang-orang, tak kesalah. Yang ingin saya kongsikan, Masya Allah, tabarakallah, muslimat, tak kisah kalau badan kita sakit, tidak masalah kalau dengan tenaga kita berkurang, tapi jangan sampai semangat kita pun juga ikut pudar. Tak apalah kalau dengan tenaganya, tak apalah kalau dengan kesehatannya, tak apalah kalau dengan waktunya, tak apalah kalau dengan kekuatannya. Semakin sehari semakin berkurang, semakin sehari semakin lusuh. Tapi jangan sampai semangat kita lusuh, jangan sampai ibadah kita jadi lusuh, jangan sampai keyakinan kita jadi lusuh.
Jangan sampai zikir kita jadi loso. Kita inginkan yang satu persatunya semakin sehari semakin berkembang pesat, sebagaimana dengan bangunan-bangunan mewah dan modern yang terbangun nanti yang dibangun di Sungai Petani, tengok kawasan Tol, samping menyamping, Banglu, Semidi, dan juga dengan rumah teres, bangunan banyak sekali. Sepanjang jalan daripada Jitra, daripada Canglon, daripada mana sampai kemari, samping menyamping bangunan dibangun. Tapi bagaimana dengan manusia yang membangun? Apakah sudah bangun akidahnya lebih mantap? Apakah semakin bangun keyakinannya lebih kuat? Apakah semakin bangun ibadahnya yang sehingga semakin sempurna? Pertanyaan perlu kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Idza qala al-imamu waladdallin. Nabi kita bersabda, apabila imam membaca dan mengucapkan waladdallin faqulu. Nabi kita coba jangan sampai Habib Syekh As-Sagaf lebih kita dambakan atau lebih kita hargai dan patut untuk kita muliakan dan juga untuk kita hargai, tapi janganlah sampai keinginan beliau lebih kita turunkan berbanding dengan keinginan daripada baginda Nabi. Ini satu kesalahan yang saya perhatikan di tempat kita. Bagaimana kesalahannya? Memang kecil. Kalau dengan yang kecil saja kita tidak mampu, bagaimana kalau dengan yang besar? Nah, yang besar, oke? Kita cerita tapi tadi yang selesai ceritanya. Hadis-hadisnya tadi yang selesai, pindah lagi cerita lain. Allah, yang besar tuh macam mana? Yang besar tuh dua orang beranak, satu bapak satu anak, kedua-duanya nak pergi berperang di jalan Allah. Tapi Nabi kita hanya boleh bagi peruntukan dengan peralatan perangnya hanya cukup untuk satu orang sahaja. Jadi pada saat itu kedua beranak tadi itu berunding dan juga mengadakan musyawarah. Kata sang bapak kepada sang anak, kata bapak kepada anak, biar awak urus bini, kereta, rumah, tanah, kebun, aku yang turun ke medan perang. Kata anak, tak, biar papa yang duduk di rumah, aku yang akan ikut berperang. Jadi saat ketika dirayu, dimohon, diharap, diminta, nah, aku orang tua kamu, berkenanlah untuk mengabulkan permintaanku, biar abah yang pergi, biar aku yang berperang, awak duduk di rumah saja urus urusan bini dan keluarga. Apa kata sang anak? Memberikan jawaban yang begitu jelas, papa, kalau seandainya selain surga balasannya, maka papa akan aku persilahkan. Tapi berperang di jalan Allah itu dengan mengorbankan jiwa, raga, harta dan juga dengan kekayaan dan kekuatan, karena balasannya itu surga. Kalau dengan papa, dengan orang tua aku sendiri pun aku belum berkenan untuk memberikan peluang dan kesempatan. Itu berat. Ada lagi yang satu panjang kalau kita ceritakan, waktu kita tinggal 10 menit saja lagi. Tak payah panjang-panjang nih pembukaan. Besok yang nak panjang besok daripada lepas maghrib, bukan besok, lusa. Besok kita ada Sungai Petani. Apa yang saya maksud? Susah mana kita ucapkan amin. Tadi saya dengar antum ini muda-muda. Saya tunjuk sekarang. Muda. Belum 40. Belum kawin lagi. Belum 2, belum 3. Betul. Ini bujangan semuanya nih. Kalau untuk urusan salawat, zikir, tasbih, tahmid, takbir, kalau Nabi kita kata lantunkan, kita lantunkan. Kalau Nabi kita kata keraskan, kita keraskan. Kalau Nabi kita kata nyaringkan. Sebab kenapa? Sebab kita ingin baginda serono. Itu kesimpulannya. Takkan Nabi kita berharap, harapan Nabi kita tidak kita perkenankan. Habib Syekh, coba pek. Ya Hanana, sebentar saja. Ya Hanana, Habib Syekh angkat tangan tengok tak dalam YouTube. Pada masa di KLCC, pada masa di dataran, pada saat bersama dengan timbalan Perdana Menteri, Perdana Menteri juga pakai baju jubah putih macam ni. Perasaan tengok tak? Tengok. Cikgu tak tengok lah, cikgu tengok. Habib saya, ya Allah, nak tangan tu. Ya Hanana. Tu
terus pemain kompang di stop supaya ya Hanana itu daripada pendengar semuanya ikut bersalawat, semuanya ikut melantunkan kasidah dan sanjungan pujian kepada baginda. Takkan Habib Syekh lebih bernasib baik berbanding dengan baginda saat ketika berharap dengan kita. Apa yang Nabi kita harapkan? Banyak yang Nabi kita harapkan untuk keselamatanmu, kebahagiaanmu, kesejahteraanmu, keamananmu, ketentramanmu, agar Anda menjadi orang yang dekat kepada Allah, agar Anda menjadi orang yang mulia di sisi Allah, agar Anda mendapatkan makam dan kedudukan yang tinggi di sisi Sang Pencipta, agar Anda mendapatkan lantunan dan juga dengan lindungan aras nanti pada hari kiamat, agar dengan kamu bersama para nabi-nabi dan rasul, agar dengan Anda masuk surga bighairi hisab. Itu semuanya yang Nabi kita inginkan terhadap kita. Apa yang Nabi kita harapkan? 1 juta, 2 juta, 3 juta, banglo, kereta, pesawat? Tak ada. Nabi kita inginkan kebahagiaan kepada kita semuanya. Maka kita sambut pemberian atau dengan habuan dan tawaran yang Nabi kita tawarkan. Saya ingin membuat satu perbandingannya tadi itu. Nabi kita bersabda dalam beberapa buah hadis, idza qala al-imamu, apabila imam membaca waladdallin faqulu, baca kalian semuanya amin. Kawan-kawan yang pernah di Mesir itu terasakan betul aminnya daripada masyarakat Mesir. Rugi kah kalau kita amin? Sakit buah pinggang gitu. Selepas amin batuk kita, selepas amin pancit kereta kita, selepas amin meninggal anak kita. Tada. Tapi kenapa kita kedekut dengan suara? Kenapa kita kedekut dengan salawat? Tadi salawatan, sini saja yang bersalawat, yang lain tak dengar. Kita inginkan penyanyi Justin Bieber, atau Bieber namanya, yang mana satu lah, Michael Jackson yang sudah mati, kalau pada waktu menyanyi itu sampai kepada pendengar semuanya hafal lantunan nyanyian yang dinyanyikannya. Dengan tangannya, dengan semangatnya, itu bernyanyi bersama syaitan. Sementara dengan kita ingin mendapatkan kasih sayang daripada Khalilur Rahman sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda, apabila imam mengucapkan waladhdallin faqulu, maka ucapkanlah kalian semuanya amin. Satu hadis. Hadis yang kedua, kana sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi idza qara waladhdallin, apabila Nabi kita membaca waladhdallin ini sebagai imam, Nabi kita membaca amin, yang disertai dan diikuti oleh para sahabat semuanya. Masjid ini masih kecil kalau dibandingkan dengan Masjid Nabawi, akan kedengaran gaung, akan kedengaran gaung daripada tembok dan juga daripada samping menyamping masjid, karena hampir tidak ada seorang pun daripada sahabat yang tidak melantunkan amin di belakang baginda Nabi. Malaikat ikut mengaminkan, para sahabat ikut mengaminkan, baginda Nabi juga ikut mengaminkan. Sebagaimana pada pertemuan yang telah lalu, kita belum banyak yang tahu dibalik daripada amin apa saja barakatnya, keberkatannya, kemuliaannya, kelebihannya, keistimewaannya. Mungkin nanti pada lain kesempatan akan kita sentuh tentang hakikat itu. Cuman ingin kita kongsikan penghujung hadis Nabi kita bersabda, fa innahu idza wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati, apabila bersamaan aminnya kita, aminnya imam dan amin daripada para malaikat, takkan malaikat mengaminkan terus kita senyap-senyap saja. Kata malaikat, yang nak masuk surga itu siapa? Yang nak sehat itu siapa? Yang nak selamat itu siapa? Yang nak bersama para nabi-nabi itu siapa? Kalau dengan kami adalah makhluk yang tidak pernah melakukan kesalahan. Ternyata makhluk yang tidak melaksanakan kesalahan saja mengaminkan takmin, amin daripada imam, kita senyap di belakang. Durhaka kita dengan baginda Nabi. Diingat yang itu. Insyaallah kita boleh. Tak susah. Seperti yang saya katakan tadi, kalau bengkrak tak apa bang. Anak sakit kepala sih kalau sebut amin di belakang imam, mesti ada sakit kepala.
Dan kemarin tuh 3 kali Anda mengaminkan waktu sembahyang maghrib, sembahyang isya, sembahyang subuh, hilang kereta anak. Itu tanpa yang mengaminkan. Tak ada benda-benda yang semacam itu tidak akan berlaku. Balasannya apabila bersepakat dalam lantunan nada dan suara yang serasi, Nabi kita bersabda, ghufira lahu, akan Allah ampunkan dosa kesalahan yang telah lalu dan juga dengan dosa kesalahan yang menyusul. Sama tak dengan tasbih tahmid, sama balasannya. Tapi kenapa kita ambil yang 3, yang itu kita tidak lantunkan? Oke, manggis 3 kilo bang, 3 kilo. Mangga 2 kilo. Oke, 2 kilo mangga. Cempedak ada? Udah habis dah musimnya. Ada, masih ada lagi. Oke, durian. Apa lagi? Jagung. Oh ya, jering. Jarang ada jering. Petai, timbang semuanya. 2 kantungan. Ini gambaran saja supaya paham. Bisa bawa. Dok, bawa. Assalamualaikum. Nabi kita kata, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang datang? Sayyiduna Zahir atau Nu'aiman bin Mas'ud. Ya Rasulullah, tolong terimakan oleh-oleh. Mungkin bahasa kita buat tangan nggak? Buat tangan. Coba tolong diterimakan buat tangan oleh-oleh daripada saya. Tapi kita pun terima kasih seronok sekali dapat buah, cempedak, durian, mangga, manggis daripada Nu'aiman. Nabi kita ajak orang-orang makan bersama dengan beliau pada saat itu. Tak lama kemudian datang tuan buah tadi itu menanyakan kepada Nu'aiman, duitnya mana? Bayarannya mana? Ya Rasulullah, tolong dibayarkan duitnya ya. Nabi kita kata, Nu'aiman, awak kan nak bagikan. Apa tuh bahasa kita nyebutnya? Awak nak bagikan aku, macam tu kah? Nu'aiman, iya ya Rasulullah. Awak kata tadi itu untuk aku, hadiah buat kami, kenapa aku harus yang membayar? Kata Nu'aiman, ya Rasulullah, Nu'aiman sungguh seronok betul nak bagi buah ke baginda Nabi, nak menyeronokkan baginda Nabi, nak menyenangkan Rasulullah, tapi Nu'aiman tak punya duit ya Rasulullah. Makanya itu Nu'aiman beli banyak-banyak situ, dan Nu'aiman suruh si pedagang buah itu untuk mengambil duitnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita senyum dan ketawa seronok sekali. Itu usaha sabar untuk menyenangkan, menyeronokkan baginda. Kita sekarang nak seronokkan macam mana? Nak bagi hadiah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ini donat produk Derang. Ya Rasulullah, ini nasi kerabu, ini nasi dagan, ini nasi lemak, ini nasi goreng, ini paprik, ini kampung, ini spesial, ini nasi uduk orang Bandung, atau juga nasi kuning orang Banjar, ini nasi mandi ya Rasulullah. Nah, kita sudah tidak punya peluang untuk menceriakan, menyenangkan bagi Nabi dengan hadiah yang semacam itu. Bagaimana agar bagi Nabi kita ceria dan bergembira? Itulah sebagaimana yang saya katakan, kita kembali besok hari Jumat, siapapun yang akan menjadi imam hampir tiap Jumat tidak pernah luput. Ya imam Nabi kita membaca surah Al-Jumu'ah dengan surah Al-Munafiqun, atau Nabi kita membaca Sabbihis dengan hal ataka hadisul ghasyiyah. Kita abadikan yang Nabi kita baca. Nabi kita baca surah yang mana, kita baca juga surah yang mana. Nabi kita baca seperti apa, kita ikuti dengan cara bacaan yang sama. Nabi kita buat seperti apa, kita ikuti juga dengan gerak yang sama. Itu makna daripada menceriakan, menyeronokkan baginda Nabi, agar dengan baginda berkenan, seronok, dan juga suka dengan kita. Saya berjanji dengan diri pribadi saya sendiri, berusaha semampu saya untuk mengamalkan perkara-perkara yang semacam itu. Sebab dia tak susah mana. Kalau kita disuruh berperang, kita takut. Kalau kita disuruh berkorban, kita tidak berani. Kalau kita disuruh untuk puasa Senin Kamis, gestrik. Tak boleh puasa di pengajian sambil makan, sambil minum. Kenapa? Oh, tak boleh sih, tak boleh puasa Senin Kamis. Puasa Syawal pun kadang-kadang puasa semangat,
lepas bulan Ramadan 30 hari, sambung dengan 6 Syawal, setakat hari pertama aja. Hari kedua Gunuri Ma'alang, hari ketiga Makti, hari keempat Maksu, Maktam, Makrau, Mak sapa semuanya, sampai ke penghujung bulan hitung setakat 3 hari saja daripada bulan Syawal. Tumbang, tak berjaya kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunat yang semacam itu. Tapi jangan sampai tidak berjaya dengan perkara-perkara sunat kecil. Terakhir, waktu sudah habis, saya ceritakan tentang bagaimana Nabi kita nak menyeronokkan umat juga. Masya Allah, tabarakallah, minta maaf dengan ceritanya, tak nak kaitkan dengan apa-apa dan juga jangan dikaitkan dengan apa-apa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jumlah istri-istri baginda Nabi. Dengan baginda Nabi tiap hari, Assalamualaikum Aisyah, apa kabar? Perlu apa? Apa yang boleh saya lakukan? Apa yang boleh saya bantu? Hafsah, apa kabar? Setelah tanya macam itu, Nabi kita keluar. Nanti tanya balik dengan Sayyidatuna Safiyah, tanya dengan Sayyidatuna Ummu Habibah, tanya dengan Sayyidatuna Zainab. Nanti Nabi kita akan bermalam di tempat yang punya giliran, tapi satu persatu mendapatkan perhatian dan juga lantunan salam daripada baginda dan kunjungan. Itu tujuannya untuk apa? Agar mereka ceria dan bahagia. Jadi pada suatu ketika diperhatikan sama istri Rasulullah SAW. Ini kalau pada waktu di rumah Sayyidatuna Zainab, Nabi kita duduk lama sekali di situ. Nah, ini ada apa nih? Duduk lama. Sayyidatuna Hafsah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, apa kabar? Baik. Ada perlu apa? Apa yang boleh saya bantu? Apa yang boleh saya tolong? Terus Nabi kita balik. Datang ke tempat Sayyidatuna Zainab, lama sekali. Udah punya anak berapa orang? Besar mana? Masih kecil lagi. Abang? 2. Yang paling besar 8 tahun. 8 tahun sudah pintar. Coba bang, anak 8 tahun. Kalau kita ada anak 8 tahun, yang kedua 6 tahun, yang ketiga 3 tahun, terus kita masuk bilik tidur. Siang mereka sedang bermain di luar, kunci saja bilik tidur. Buat apa tuh? Betul tak? Pernah tak kita alami benda macam tuh? Saya tak berani bersumpah, tapi insya Allah kita pernah mengalami. Anak ketok pintu, gedok pintu. Kenapa pula? Kenapa dikunci? Buat apa tuh? Dia cakap macam tuh. Ini baru anak dengan anak ada rasa cemburu semacam itu. Bagaimana kalau antara istri dengan istri? Yang pada saat Nabi kita di tempat Sayyidatuna Zainab, ternyata Nabi kita lama di situ. Allahu Akbar. Waktu udah hampir habis. Dah. Ya Allah ya Rahman Rahimin. Rupa-rupanya Sayyidatuna Zainab tadi itu nak menceriakan, nak menyeronokkan, nak menyenangkan baginda Nabi. Sayyidatuna Aisyah hanya setakat apa kabar. Sayyidatuna Hafsah pun juga semacam itu. Sayyidatuna Zainab binti Jahash yang pada tiap kali Nabi kita datang ke situ, bahasa kita sekarang saja, dah siap donat, keripap, roti canai, roti Arab, nasi mandi, nasi tayamum, nasi wudhu. Sudah siap semuanya. Maka mau tak mau Nabi kita akan makan, mau tak mau Nabi kita akan minum, mau tak mau Nabi kita akan duduk sesaat. Bersama siapa? Bersama Sayyidatuna Zainab. Jadi kata Sayyidatuna Aisyah, perasaan tak? Kalau tempat Zainab lama, kalau tempat kita saat-saat saja, sekejap saja. Ada apa di situ tuh? Nah, nanti kamu kalau pada saat baginda keluar daripada tempat Sayyidatuna Zainab binti Jahash, katakan kepada Nabi yang setelah mengucapkan salam, kenapa mulut baginda berbau maghafir? Maghafir itu jenis makanan yang paling Nabi kita tidak suka. Ya, bahasa kita artikan belacan kah, budu kah, atau petai kah, atau juga dengan apalagi yang satu itu jering kah, lebih kurang lah seperti itu. Nabi kita tak. Saya ingat ya. Ya. Kalau begitu keluar daripada tempat Sayyidatuna Zainab, masuk ke rumah kamu, katakan mulut baginda bau maghafir. Keluar dari tempat Sayyidatuna Ummu Salamah, katakan bau maghafir. Nabi kita kata, tak, aku hanya minum madu. Disajikan madu oleh Sayyidatuna Zainab, tapi karena Nabi kita nak jaga hati istri beliau yang 9 tadi itu,
Nabi kita mengharamkan madu ke atas diri beliau. Jadi Nabi kita dah bersumpah tak nak lagi minum madu, tak nak lagi gunakan madu, demi untuk menyenangkan baginda seperti itu, untuk menyenangkan istri-istri beliau. Setelah beberapa saat kemudian turun ayat yang berbunyi, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan satu makanan yang telah dihalalkan oleh Allah? Tabtaghi mardata azwajik, mengharapkan restu dan ridha daripada istri-istri kamu. Macam mana tentang kesudahan daripada cerita dan teguran daripada ayat yang secara pasti Nabi kita dah berusaha untuk menceriakan, menyelamatkan, membahagiakan kita semuanya. Tinggal sekarang gilirannya dengan kita berupaya juga untuk membahagiakan, menyeronokkan, menyenangkan baginda Nabi, supaya nanti dengan beliau berkenan untuk mengajak kita bersama beliau di dalam surga insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Atas nama daurah ilmiah yang kedua, ucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak, daripada Tuan Imam dan juga sampai kepada semua bagian dan sahabat-sahabat yang terlibat untuk menjalankan program ini. Mudah-mudahan ini diantara daripada program yang akan menjadi satu kebanggaan kita nanti pada hari kiamat. Program yang hanya semata-mata untuk mendambakan mahabbah kita kepada baginda Nabi dan juga cinta kita kepada Allah Jalla wa'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.